وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tapi langsung saja ya, ini yang mulai pertama baca siapa nih? Nama Umur Ustaz. ya. Urwa ya. Ya, nama Ustaz. Baik, tafadhol. Bismillah. Wa amma idza kana qadiran ala izhari dinihi Qala wa syari' itu dibaca dulu. Qala syari' Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. qala mu'alif Syekh Muhammad Asyari bukan mu'alif. Mu'alif itu Imam Nawawi, kalau pensyarahnya syarih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. bentar dulu Ustaz. Apa diulang? Yang mana ya ini? Qala mu'alif Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. qala syarih. Apa Ustaz? Halaman berapa Ustaz? Benarkah 21? Iya, halaman 21 benar. Syarih Muhammad bin Syarih, Shalih. ya syaraha, yasrahu, syarih, isim fa'ilnya, syarih yang menjelaskan. Qala syarih Muhammadun bin Shalih Al-Utsaimin Ustaz. Iya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa amma idza kana qadiran ala idhari dinihi wa la yu'aradu idza aqama sya'airal islami. Ulangi lagi anak. Sebentar. Ya, ulangi lagi. Wa amma idza kana qadiran Ala idhari dinihi terus wa la yu'aradu idza aqama sya'airal islami fa innal hijrata la tajibu alaihi walakinnaha tustahabbu. Wa bina'an ala dzalika yakunu safaru ila baladil kufri a'zama minal baqa'i fihi. Fa idza kana baladul kufri alladhi kana watanal insani idza lam yastati' iqamata dinihi fihi wajib alaihi mughadaratuhu wal hijratu minhu. Fakadzalika idza kana al-insanu min ahli al-islami wa min biladil muslimina fa innahu la yajuzu lahu ay yusafira ila baladil kufri lima fi dzalika min al-khatari ala dinihi wa ala akhlaqihi wa lima fi dzalika min idha'ati malihi wa lima fi dzalika min taqwiyati iqtisadil kuffari wa nahnu ma'muruna bi anna ghidal kuffara bi kulli ma nastati'u kama qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu qutilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Suratut Taubah al-ayatus salisatu wal ishruna wal mi'atu. Wa qala ta'ala wala yata'una mawti'an yaghizul kuffara wala yanaluna min 'aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amal salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Surat Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya. Surat Taubah al-ayatul ishruna wal mi'atu. Fal kafiru ayyan kana sawa'un kana minan nasara au minal yahudi au minal mulhidina
wa sawa'un tusamma bil islami am lam yatasamma bil islami. Al kafiru aduun lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa lil mu'minina jami'an mahma talabbasa bima yatalabbasu bihi fa innahu aduun. Baik, diartikan ya. Ya, diartikan. Mudah-mudahan artinya Ustadz das ini. Kadang Iya. kadang mengartikan ini Ustadz. Kadang dapat, kadang tidak. Nah, ini bisa dibalikan nggak ke halaman 21 ini? Baik, jazakallahu khairan. Ya, saya coba artikan Ustadz. Dan Iya. adapun jika ia mampu untuk menampakkan agamanya dan tidak ditentang, jika dia menegakkan syiar-syiar Islam, maka hijrah itu tidak wajib baginya, akan tetapi disukai. Disunahkan. Mustahabu itu sunnah. Tetapi disunahkan dan akan tetapi bentuk yang demikian itu bersafar ke negeri kafir. Enggak, bukan. Wa bina'an ala dzalika. Dan bentuk yang demikian itu Bukan bentuk. Siapa di binaan. sini yang hadir? Bentar, yang hadir siapa di sini? Pesertanya yang hadir. Baik. Ana mau tanya ini sama Adelin. Ini artinya apa ini Adelin? Wa bina'an ala dzalika. Didirikan, dibangun dari itu. Dibangun. Apa dibangun? Dari itu, di atas itu, Ustadz. Iya, dibangun di atas itu. Dibangun di atas itu. Itu maksudnya apa nih itunya ini nih? Umi Nilma. Nah, Dan dibangun di atas itu maksudnya apa ini dibangun di atas itu? Itunya zalika ini maksudnya apa ini? yang disunahkannya Ustadz. Ya, tentang hukum orang yang wajib hijrah dan disunahkan hijrah ya. Dan dibangun di atas pemahaman yang dijelaskan di atas, maka yakunu safaru ila baladil kufri a'dhama minal baqai fihi. Teruskan umurwa. Dan dia dibangun di atas penjelasan di atas, berdasarkan penjelasan di atas, ataupun dibangun dari pemahaman yang di atas itu, yang telah dijelaskan, maka keadaan safar Lebih agung daripada menetap padanya di dalamnya. lebih agung, Ustadz izin bertanya. lebih besar, lebih tidak boleh gitu ya. Ustadz izin bertanya. Iya. Kalau kita artikan wabinaan ala dzalika bisa nggak langsung aja dan berdasarkan atas hal itu gitu? Ya, bisa aja gitu seperti Bisa. ya. Sebenarnya kalau menerjemahkan itu apa ya, sesuai dengan bahasa yang enak kita, yang penting nggak keluar dari yang dimau mu'alif. Iya, nah Ustadz. Syukran. Maka keadaan safar ke negeri kufur atau ke negeri kafir itu lebih a'zam, lebih parah ya, lebih parah daripada sekedar tinggal di dalamnya. Maksudnya gimana ini ya? Saya yang tahu ini. Kok kenapa safar ke negeri kafir ini lebih parah, lebih nggak boleh daripada tinggal di dalamnya? Ya, karena kalau yang kita sudah tinggal di dalamnya saja disuruh hijrah, disuruh pergi meninggalkan, maka kita nggak boleh lebih nggak boleh untuk menyamperin negara tersebut atau negeri tersebut. Sama seperti gini, keadaan maksiat. Misalnya di tempat kita ada dangdutan gitu ya. Harusnya kita mengingkari dan pergi dari dangdutan tersebut, malah nyamperin gitu loh. Nah, ini salah seperti itu. Umurai gimana? Fahimti? Paham Ustadz kalau dijelaskan. Iya, teruskan. Ayo diteruskan. Dan jika
Ini Ustadz masih belum paham di sini. Wa idza kana baladul kufri ladzi kana watanal insan. Ya, jika negara kafir yang dia menjadi negara orang tersebut, seorang insan, dan dia nggak mampu untuk menegakkan agamanya di dalamnya, maka wajib atas dia untuk mugodaratuh, untuk meninggalkannya. Nah, itu seperti saya jelaskan. Kalau dia saja tinggal di negeri yang kafir, kemudian dia nggak bisa menegakkan agamanya, dia harus meninggalkan gitu loh. Dan hijrah dari negara kafir tersebut. Ini berkaitan dengan penjelasan yang sebelumnya. Karena safar ke negeri kufur itu lebih parah daripada sekedar tinggal di dalam negeri tersebut. Gimana nih, siapa Ummu Khawlah pemahamannya? Nah, Ustazah. Ustaz. Gimana? Gimana pemahaman nanti tentang masalah ini? Tentang Yang tadi Ustadz sebutkan, jelaskan. seperti itu ya. Jadi kalau negara yang itu menjadi negara seorang dan negara itu negara kafir, kemudian dia tidak mampu untuk menegakkan agamanya di situ, dia wajib mugodaratuhu, dia wajib meninggalkan negara tersebut. Nah, maka lebih-lebih kalau safar dari kita negara, mungkin negara Indonesia, negara Muslim ya, safar ke negara kafir ini lebih a'zam, lebih nggak boleh lagi, lebih wajib untuk dihindari, ditinggalkan. Ya sama mungkin seperti contoh tadi taruhlah ada sebuah maksiat di suatu tempat. Yang harusnya gitu kita mengingkari dan menghindari maksiat tersebut kan. Tapi kok kita malah datangin ke situ gitu loh. Ini soal paham ya Umurwah. Tapi ini berkaitan juga dengan hukum safar ke negeri kafir ya. Jadi hukum safar ke negeri kafir pun ini pada asalnya adalah nggak boleh ya, nggak boleh. Kecuali nanti mungkin ada beberapa perkara yang dibolehkan dengan beberapa syarat. Ya teruskan Umurwah. Dan demikian juga seorang insan yang berasal dari keluarga yang beragama Islam. Ahlu Islam. Jadi ahlu itu bukan hanya saja keluarga artinya ya. Tapi ahlu itu orang yang kalau secara ilmu mustalah itu orang yang berkecimpung dalam suatu perkara tersebut. Misalnya dikatakan ahlul hadis. Dia berarti orang yang berkecimpung dan berkutat saja di sekitar hadis. Orang dikatakan ahlu sunnah. Berarti dia memang orang-orang yang benar-benar berkecimpung menyebarkan, mengajarkan, kemudian dia melaksanakan tentang sunnah-sunnah Nabi. Dikatakan ahlu tauhid, dia memang orang-orang yang berkecimpung dalam masalah tauhid dan jauh dari kesyirikan. Ahlul Islam itu orang-orang yang memang berkecimpung dalam dunia Islam. Ya, bisa dikatakan ahli Islam itu orang-orang yang ataupun dari kalangan orang-orang Islam ya. Maka Dan jika seorang demikian, ya teruskan. dan demikian juga seseorang yang berkecimpung di dalam Islam dan yang berasal dari negeri kaum muslimin, tidak boleh baginya bersafar ke negeri kafir sebab dapat membahayakan agama dan akhlaknya, termasuk juga menyia-nyiakan hartanya, kemudian dapat memperkuat tujuan dari orang-orang kafir. Apa? Takwiyatu min takwiyati qisadil kufar apa? Oh, Takwiyati qisad. Maksudnya apa ini? Takwiyati iqtisad. Ada yang paham artinya ini? Menguatkan ekonomi orang-orang kafir kah? Yang lainnya, jawaban yang lainnya. Tadi saya menjawab ini. Memang Ustaz. Menerima. Umutorik, ini artinya apa ini? Kekuatan perekonomian. Hah? Kekuatan perekonomian. Iya, menguatkan iktisad perekonomian orang-orang kufar. Ini dari sisi mana? Dari sisi devisanya masuk ke mereka ya. Uang yang kita mungkin gunakan untuk paspor, untuk visa. Ini secara nggak langsung masuk ke kas negara mereka ya. Paham ya Umur Wah? nah Ustadz, enggak buka kamus, cuma ditebak iktisad. Kenapa?
Tidak pakai dilihat arti di kamus, cuma ditebak saja iktisad tujuan. Cari di kamus ya, usahakan di kamus. Jadi kalau kamus itu guru paling pintar lah ya, tanyakan mereka, tanyakan kamus. Jadi teruskan, wanahnu Dan kita diperintahkan untuk masuk kepada orang-orang kafir sesuai nagidho. Kemudian nagidho, apa nagidho? Siapa yang tahu arti nagidho? Hadirin, apa arti nagidho? Membuat marah. Membuat marah ya, membuat jengkel, membuat marah. Ayo Murwa, itu diartikan membuat dan kita diperintahkan untuk membuat marah atau membuat kafir dengan murka. segala kemampuan sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 123 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Gilbah, makna gilbah ini apa ini? Gilbah. Ummu Ibrahim, makna gilbah apa ya? Halo Ummu Ibrahim. Kunci mana? Ummu Tariq, makna gilbah itu apa? Nilma, Ummu Nilma. Marah bukan ya Ustaz? Gilbah. Kalau goib itu kemarahan. Yang bawahnya ya gitu ya. Siapa ini? Adilin. Terakhir. Kekasaran, Ustaz. Kekerasan. Kasar ya, kekasaran atau sikap kasar, sikap keras kepada orang-orang kufar ya. Dan hendaklah wal yajidu fikum, coba di halaman berikutnya 22 ini Adelin. Wal yajidu fikum gilbah, dan agar mereka orang-orang kufar itu mendapatkan gilbah, kekasaran dari kalian ya, ataupun sikap kasar, sifat keras lah ya, sehingga membuat mereka jengkel. Ya, diteruskan Murwah. Dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 120 yang artinya, tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan orang-orang kafir. Yang membangkitkan kemarahan di sini maksudnya ya, membangkitkan kemarahan atau membuat jengkel, membuat murka orang kafir, terus dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau beristinbat dengan dua ayat ini. Beliau tadi sebelumnya mengatakan nahnu ma'muruna bi an naghidhal kufar. Kita itu diperintahkan untuk membuat jengkel, membuat marah orang kufar gitu ya. Nah, beliau berdalil dengan dua ayat ini. Dan yang bawah ini itu dikatakan illa kutiba lahum bihi amalun soleh, melainkan akan ditulis untuk mereka itu sebagai amalan soleh, yaitu membuat jengkel orang kufar dan juga memberikan musibah, memberikan ya gangguan kepada orang-orang kufar, itu dikatakan musibah, dikatakan amalan soleh. Ini ayat yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang beliau beristinbat nahnu ma'muruna bi an naghidhal kufar. Teruskan di bawahnya. Maka orang kafir bagaimanapun keadaan dia sama saja, baik keadaannya sebagai orang-orang Nasrani, orang-orang yang Yahudi atau orang-orang ateis yang tidak bertuhan, sama saja walaupun dinamakan di dalam Islam ataupun tidak dinamakan, tetap
tetap saja orang kafir itu musuh bagi Allah, kitabnya, Tunggu, kitab ulangi, dan ulangi lagi. Fal kafiru ayan kana. maka orang kafir bagaimanapun keadaan dia sama saja, baik keadaannya sebagai orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ataupun orang-orang ateis yang tidak bertuhan. Sama saja, walaupun dinamakan di dalam Islam, ataupun tidak dinamakan, tetap orang kafir itu musuh bagi Allah. Yatasama itu mengatasnamakan. Ya. Sawaun tusama bil Islam am lam yatasama bil. Sama saja apakah orang itu dinamai dengan Islam ataupun mengatasnamakan ataupun tidak mengatasnamakan Islam ya. Al kafir aduun ilah ya. Teruskan. Benar. Itu sekarang Tetap orang kafir itu menjadi musuh bagi Allah, kitab, Rasulnya, dan orang-orang mukmin semuanya. Apa Pani Mahmad talabbas apapun, talabbasubi. bentar, Mahma artinya apa? Mahma. Betapapun ataupun bagaimanapun dia menutupi dengan sesuatu yang dia tutupi. ya, dengan sesuatu yang dijadikan penutup baginya ya, gitu ya. Iya, Betapapun Ustaz. dia menutupi ataupun bagaimanapun dia tertutupi dengan sesuatu yang menutupi dirinya ya. Tetap saja dia musuh ya. Tetap saja dia musuh. Tapi di sini jadi di bait yang dibaca di paragraf yang dibaca oleh Umurwa ini berkaitan dengan sikap kita kepada orang-orang kufar ya. Jadi tetap bersikap keras kepada orang-orang kufar. Nah, mungkin yang misalnya ada yang mau bertanya tentang masalah ini. Kalau orang kufarnya tetangga gimana, Ustadz? Kalau tetangga juga, kalau orang tetangga dia ini tetap memiliki hak tetangga. Oh, Iya, jadi kalau kufar ini kita benci, cuma dia memiliki beberapa hak juga atas kita. Seperti kalau dia bertetangga, dia punya hak tetangga. Kemudian kalau kita jadi hakim, kita harus adil. Taruhlah ada dua orang kafir, ada dua orang, satu muslim, satu kafir. Nah, ketika yang muslim salah ya yang muslim disalahkan. Yang kafir ya kalau dia benar ya dibela, benar. Dan dia bersikap adil gitu ya. Ini seingat anak seperti itu. Saya Muhammad bin Shalih juga mengatakan seperti itu kalau nggak salah. Cuma tetap kita nggak boleh mencintai orang-orang kufar. Ustadz mau bertanya, kalau orang kafir meninggal, sikap kita apakah ngucap istirja juga? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Musuh Allah kok diucapkan istirja. Enggak ya. Kalau dari sisi arti, sesungguhnya kita milik Allah. Itu umum apa termasuk loyalitas ke orang kafir? Ya kalau loyalitas sih enggak, cuma apa ya, mereka musuh gitu, terus nggak ada juga apa ya, malah mana nggak terlalu dalam juga mungkin, cuma setahu ya enggak lah, kita nggak ngucapkan istirja. Cuma kalau bisa jangan mengucapkan lah. Bahkan yang setahu ana salafus saleh itu dulu mereka ketika ada ahlul bid'ah yang meninggal saja mereka justru sujud syukur. Iya. Karena ketika orang kafir ataupun musuh-musuh Islam itu meninggal, ini penduduk bumi bisa beristirahat, maksudnya bisa tenang dengan kematiannya orang itu. Jadi ya jangan mengucapkan istirja lah, ini nanti maksudnya loyalitas. berarti kita juga tidak boleh bertakziah gitu ke rumahnya, Ustadz? Ya malam kalau takziah nggak butuh memahami ya ke dalamnya. Ya mungkin perlu murojaah lagi mungkin berkaitan dengan babul janais kali kalau masalah kematian orang kafir ya. Nah, ketika Abu Thalib meninggal, Nabi mengatakan pada anaknya, idhab fawarihi, pergilah dan kuburkan dia. Memang Nabi nggak memuliakan, bahkan cuma mengatakan Abu Thalib meninggal, nggak menyebut bapaknya kalau nggak salah, nggak menyebut bapak meninggal. Tapi Abu Thalib meninggal
pergilah dan kuburkanlah dia. Ya Allah berkaitan dengan masalah dalam seperti ini mungkin perlu perlu rujukan dari fatwa para ulama, mungkin mereka lebih paham ya. Cuma berkaitan secara asal sikap kita kepada orang kufar ya harus keras. Jangan sampai kita punya sifat sifat sayang ataupun sifat loyalitas lah pada mereka. Saya dituliskan ini siapa? Ukhti Wati ya. Nanti coba anak carikan fatwa di saya bin Bas, saya coba berkaitan dengan masalah takziah, mentakziah orang kafir ya. Saya ini dituliskan Ukhti Wati, tafadholi. Ustaz. Wala yajuzu lil insani an yusafira ilal baladil kufri illa bi syuruti salasatun. Bisyurutin salasatin. Bisyurutin ya ditanwin ya, bisyurutin salasatin. Nah, Ustaz. Ini sebenarnya susunannya boleh dibalik ya. Ini mungkin ada yang tahu ini. Susunan apa ini? Ummu Khola mungkin ngerti ini. Idhofatus sifat lil mausuf atau bukan ini? Halo? Nah, Ustaz. Ini susunan idhofatus sifat lil mausuf atau bukan ini? Wallahu alam, Ustaz. Bukan ya. Kalau salah satu syurutin itu baru idhofatus sifat lil mausuf. Ini dibalik. Syurutin salasatin ya, disebutkan mausufnya dulu baru sifatnya. Tapi mungkin belum yang begitu ya. Itu dituliskan Ukhti Wati ila bisyurutin salasatin Illa bi syurutin salasatin. Syurutul awwalu an yakuna indahu alimun yada ulangi an yakuna indahu alimun ini masdar ya. aliman. Ma ya'lamu Aliman. ilmun. Oh, Ilmun yuntafa'u bih. Ilmun terus An yakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubahatin. Yadfa'u bihi syub. Ada alif lamnya nggak boleh ditanwin loh. Kalau ada alif lamnya nggak boleh ditanwin ya. An yakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubahati. Bisa dibaca syubu, banyak di doma, syubuhat, bisa juga syubhat gitu ya. Jadi syubhatun ini zamannya ada 3. Ada syubahun, syubuhatun, dan syubhatun gitu ya. Terus li'annal kuffara yawraduna 'alal muslimin. Ulangin, keliru. 3 huruf. Ini 3 hurufnya apa dulu? Ini fi'il berapa huruf? Yang mana nih, Ustaz? Li'annal kuffara yawraduna. Nah, ini yang kamu baca itu fi'il atau isim? Pertama. Fi'il apa? Ini dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madinya berapa huruf ini? Waroda. 3 huruf ya. Kalau waroda yaridu. Berarti 4 huruf ini. Ikut wazan af'ala, auroda. Kalau waroda datang, kalau auroda mendatangkan. Seperti dakhala masuk, adkhala memasukkan. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Karoma ataupun karuma mulia, akroma memuliakan. Gitu ya. Auroda berarti yu. Af'ala yuf'ilu. Auroda yuriduna gitu ya. Auroda yuriduna. Baik, teruskan yuriduna dari kata auroda
Yuridu, yuridani, yuriduna. Gitu. Li'annal kuffara yuriduna 'alal muslimaini syubaha. Halal muslimaini atau muslimina. Jangan keliru lagi. Muslimina. Muslimina ya. Terus? 'Alal muslimina syubaha fi dinihim. Atau syubahan. Syubahan banyak di fatwa. Ini jamak dari syubhatun ya, tadi saya bilang tadi jamak syubhatun itu ada 3, di antaranya syubahun, kemudian syubuhatun dan syubhatun. Ya, jadi baca syubahan. Ya, terus kan? Syubahan fi dinihim. Wa syubahan fi rasulihim. Ya, terus? Wa syubahan fi kitabihim. Ya, terus? Wa syubahan fi akhlaqihim. Ya, terus? Wa fi kulli syai'in yuriduna asyubhata. Iya. Liyabqa al-insanu syakka mutadzabadzuba. Mutadzabziban. Syakkan mutadzabziban. Syakkan apa Ustaz? Mutadzabziban. Mutadzabziban Ustaz? Iya. Mutadzabziban. Tapi sebentar, ini pilihan berapa huruf ini? Adelin? 4 huruf Ustaz. Berapa? 4 huruf. 4 huruf. Apa ini hurufnya? Apa tadi itu? Tazbaza. 4 huruf. Ibu Ima. Berapa huruf ini fiilnya? Lazimnya 1, 2, 3, 4 huruf. Ada tambahan tak. Tambahannya tak ya. Mukhola, berapa huruf ini? Mutadzabza. Dan tafa'lala. Ya tafa'lalu. Tafa'lala, yatafa'lalu. Rubai mazid. Iya rubai mazid. Tambahan 1 huruf. Tambahan 1 Bab huruf. rubai mazid. Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim berapa huruf ini fiil ini? 4 ya Ustaz? 4. 4 atau berapa? 4 rubai. Rubai mazid atau rubai mujarad? Misal tawas-wasa bukan? Wasa. Ini 4 huruf. Tapi ada tanya itu loh. Tazab, zaba, tafa, lala ya. Tafa, lala. Ya, teruskan siapa? Ukhtiwati mutadzabziban. Mutadzabziban wa minal ma'lumi. Minal ma'lumi anna insana idza syakka fil umuril lati yajibu fihal yaqin fa innahu lam yakum bil wajibi. Ini lam yakum. Yakum ini fil madi atau mudhari? Fil mudhari Ustaz. 3 hurufnya apa? Dia asal katanya koma. Koma ya. Koma, yakumu gitu ya. Ustaz. Terus ya, teruskan. Fal
fal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi. Ya Ustaz ya, Iya, khairihi wa syarrihi. wa syarrihi. Al-imanu bihadhihi yajibu an yakuna yaqinan. Iya, terus. Wa anna syakkal insanu fi syai'in min dzalika fahuwa kafirun. Baik, terjemahkan ya. Tidak diperbolehkannya seseorang melakukan perjalanan ke negeri kafir, Iya, kecuali ya. Kecuali dengan 3 syarat. Kecuali dengan 3 syarat ya. Dan ini diingat-ingat ya, ini ya pengetahuan bagi kita juga ya, insya Allah. Syarat yang pertama, bahwa dia mempunyai ilmu yang membantu keraguan. Apa? Yang dia memiliki ilmu yang dia ulangi, dia memiliki ilmu yang bisa yadfa'u itu apa? Bisa menangkis atau menolak difa itu mempertahankan diri ya. Jadi kalau ada kita difa, kita berperang demi mempertahankan diri gitu. Misalnya diserang musuh, kita difa itu yadfa, menangkis, menahan diri. Dia memiliki ilmu yang bisa membentengi dirinya atau membela dirinya, atau bisa menangkis dirinya dari syubhat ya, dengan ilmu tersebut, dari syubhat-syubhat ya, syubhat-syubhat. Ulang Ustaz, bahwa dia mempunyai ilmu yang bisa membentengi ya keraguan. Syubhat ini Syubhat apa tuh Ustaz? Syubhat, nah ini coba, ini yang ada yang tahu syubhat itu apa? Syubhat Dan kecurigaan ya Ustaz, keraguan. Saya tanya, coba Adelin, syubhat ini apa Adelin? Kita sering dengar kata syubhat ya, syubhat. Awas, orang itu syubhatnya banyak, jangan dekat-dekat dia. Apa sih arti syubhat itu ya? Adelin, saya tanya Anti. Iya, Ustaz. Nah, syubhat itu apa? Syubhat. Ke abu-abu, keadaan yang samar gitu. Abu-abu. Tidak jelas. Ya abu-abu. Ya gini, gimana mukhala? Syubhat itu apa? Antara haram dan halal gitu. Tawana hanya ragu-raguan Ustaz. Syubhat itu, kenapa dikatakan syubhat? Karena dia menyerupai ya, dikata yang syabihah ya, syubhat apa, menyerupai ya. Jadi suatu perkara yang itu sesat atau itu kesalahan ataupun itu apa ya, suatu yang apa sih, yang buruk lah ya, tapi seolah-olah dia seperti kebenaran, kebatilan, hakikatnya kebatilan, tapi seolah-olah dia menyerupai kebenaran, itu kan syubhat. Jadi karena dia menyerupai, mirip, padahal hakikatnya adalah dia kebatilan, tapi dia menyerupai kebenaran. Dia memiliki ilmu yang bisa membentengi dirinya dengan ilmu tersebut dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang rancu, yang samar, yang terkesan itu adalah perkara hak, padahal hakikatnya adalah perkara yang batil. Baik itu berupa pemikiran atau mungkin perbuatan, baik amalan ataupun tafsir ya, pemikiran ya. Di antaranya apa syubhatnya? Di antara salah satu contoh syubhat adalah syubhatnya orang-orang musyrikin zaman dulu yang mereka berdoa kepada orang-orang soleh. Mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara, dan itu menjadi syubhat orang-orang zaman sekarang juga.
seolah itu perkara yang benar, padahal itu akhirnya adalah kebatilan dan kesyirikan. Teruskan ya, ukhtiwati li'anal kufaro. Karena orang-orang kafir itu mereka datang kepada orang-orang muslim Kalau waroda datang, kalau auroda mendatangkan. mendatangkan, memasukkan atau mendatangkan kepada orang muslim apa yang didatangkan? Syubhat dalam agama mereka, dalam agama kaum muslimin. Ini kerjanya orang kafir nih, memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Makanya kalau kita nggak dibentengi ilmu pengetahuan agama, pasti kita tersambar oleh syubhat. Karena apa? Syubhat itu menyambar, sementara hati kita lemah ya. Kemudian syubhat juga dalam rasul mereka, dalam rasul kaum muslimin ya. Teruskan, Ukhtiwati. Mendatangkan apa tadi nih? Mendatangkan syubhat pada rasul agama mereka, rasul mereka, kitab mereka, terus dan kepada akhlakihim moral. ya, dan juga memasukkan syubhat dalam akhlak mereka, akhlak kaum muslimin ya. Him itu kembali kepada kaum muslimin ya. Terus Dan wafikul lisin, dan mereka meragukan segala sesuatu yang mendatangkan. Enggak. Wa fi kulli syai'in, fi kulli, pada segala sesuatu, pada setiap suatu, segala sesuatu yang mendatangkan syubhat. Dan pada segala sesuatu, pada segala sesuatu mereka mendatangkan syubhat, baik dalam perkara agamanya kah, atau rasulnya kah, atau mungkin akhlaknya. Pokoknya dalam segala hal apapun, ini orang-orang kufar yuriduna syubhat, mendatangkan perkara-perkara syubhat kepada kaum muslimin. Tujuannya apa? Liya baqal insanu syakan mutazadziban. Itu tujuannya. Agar setiap insan ya beko. Apa artinya ya beko? Menjaga ya Ustaz. Umurwa, umurwa ini. Ini kalau kamu mengirob kata ya beko, gimana irobnya ini? Cara mengirobnya ini? Umurwa? Halo? Oh, enggak ada. Umu Ibrahim, gimana nanti kalau mau mengirob kata liya beko ini? Ya beko lah, ya bekonya itu. Umu Ibrahim? Umu Tarik. Ustaz. Coba kamu irob kata ya beko itu. Ustaz, liya beko itu baris keberapa ya? Ana lagi kurang sehat. Oh, apaan. Saya pakailah. Tapi Ana pengen mencoba. Baris mana ya Ustaz? Fala yajuzul insani 1, 2, 3, 4 yang paling pinggir sekali. Wa fi kulli syai'in yuriduna syubha. Liya baqal insanu syakan mutazadziban. Oh ini. Liya baqo. Naam. Ya baqo. Fi'lun mudhari'un. Mansub ya Ustaz. Fi'lun mudhari'un mansub. Fi'lun mudhari'i itu kalau mudhari dia mudhaf ilaih ya. Kalau madi baru fi'lun madin. Tapi kalau fi'l mudhari fi'lul mudhari mansubun. Fi'lun mudhari itu bukan naat man'ut Ustaz. Fi'l mudhari itu setawana itu mudhaf ilaih. Kalau fi'l madi dia fi'lun madin gitu. Demikian. Fi'lun mudhari'in mansub bi an mutmarrah Ustaz. Ya, mansubun wa alamatun nasbihi. Wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah alal alif.
man amintuhu riha ta'adzur. Ta'adzur, taib, ahsanti. Ini tadi siapa? Ummu Tariq ya? Atau Ummu siapa? Na'am Ustaz. Ummu Tariq. Ummu Ibrahim. Oh, Ummu Ibrahim ya, Afan. Teruskan lagi, Wati, ukhti Watinya. Liya bakal insanu. Eh, untuk menjaga setiap insan agar tetap berada dalam kebimbangan yang meragukan, Ya, wa agar minhu ma'lumi. Dan agar seorang insan itu berada dalam keraguan dan juga sama kebimbangan. Mutadzabziban ini semakna dengan syakkan ya, bimbang ragu ya. Wa minal ma'lumi, dan dari pengetahuan. wa minal ma'lumi itu dan sudah menjadi perkara yang maklum, sudah menjadi perkara yang diketahui. Menjadi perkara yang diketahui. Sudah maklum, sudah diketahui. Annal insana, Bahwa setiap bahwa seorang insan jika bimbang dalam setiap urusannya, jika dia ragu dalam perkara-perkara dalam perkara-perkara yang wajib pada apa? Yang wajib yakin pada perkara-perkara tersebut. yang wajib yakin pada perkara-perkara tersebut. Fa innahu lam yakum, maka sesungguhnya wajib untuk menegakkannya. Ya, Enggak, lam yakum bi, kalau koma bi dia belum melaksanakan. Maka sesungguhnya dia belum melaksanakan perkara kewajibannya, dia belum melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau seorang insan dia ragu dalam suatu perkara, yang mana perkara itu harusnya yakin ya, maka dia pada akhirnya belum menegakkan kewajibannya, belum melaksanakan kewajibannya. Terus kan? Fal imani, maka keyakinan. Beriman kepada Allah. Maka beriman kepada Allah dan malaikatnya, dan sifatnya, dan kepada Rasulnya, dan kepada hari akhir, wal qadari, dan jumlah. Qadar takdir. Oh, takdir. Iya, ya Allah. Ini rukun iman yang 6. Iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Bi khair akhiri wa syarrihi. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan buruk. Iman bihadihi, iman dalam perkara ini itu yajibu an yakuna, wajib. Keadaannya itu harus yakin. Harus dalam keadaan dia ya yakin. Terus fa'in syakka, Al-iman, itu al-imanu, keimanan bihadhihi, dengan ini, dengan yang 6 tadi disebutkan ya, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada takdir, itu apa? Yajibu, wajib. Keadaannya itu harus untuk meyakininya. Enggak, keadaan itu wajib harus yakin, enggak boleh ragu. Makanya dikatakan setelahnya fa'in syakkal insanu, dan jika keraguan, dan jika seorang insan itu syaka itu filma dia ragu. Seorang insan itu ragu. Seorang insan ragu terhadap sesuatu, maka dari itu menjadikannya kafir. Iya, kalau seorang insan itu ragu pada perkara-perkara yang disebutkan tadi sedikit saja, ya, maka dia kafir. Nah, ini paragraf yang kamu baca ini memberikan faedah apa seorang insan itu dalam perkara-perkara keimanan, terutama rukun iman yang 6 ya, iman kepada Allah dan
yang terakhir bertakdir, ini harus dengan yakin, nggak boleh ragu. Kalau engkau ragu, maka dia menjadi ataupun engkau menjadi kafir. Yang sini faedahnya antum dapatkan, nanti dapatkan. Ya, Ustaz. Ya, jadi kalau perkara-perkara keimanan ini harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Nah, tugasnya orang-orang kafir itulah yang membuat syubhat-syubhat kepada kaum muslimin agar kita ragu pada perkara-perkara iman. Taib. Kemudian yang berikutnya nih sudah 20-50. Taib. Teruskan ini siapa lagi yang ketiga ini? Ummu Khawlah. Ummu Khawlah, ini baca. Tafadholi. Bismillah. Fal kufaru yudkhiluna 'alal muslimina syakka hatta inna ba'da zu'amaihim suraha qailan la tuhawilu an tukhrijul muslima min dinihi ila dinin nasoro walakin yakfi an tusyakkikuhu fi dinihi li'annakum idza syakkatumuhu dina fi dinihi li'annakum idza syakkatumuhu fi dinihi bentar Ustaz, lihat. Untuk adilin bisa naik. Ya, li'annakum idza syakkatumuhu fi dinihi li'annakum idza syakkatumuhu fi dinihi salabtumuhu dina wa hadza kafun antum akhrijuhu min hadhil ulangi lagi wa hadza kafun kafa. Apa ya? Ini isim apa ini? Isim apa dulu? Kafa yakfi kifayatan kafin. Fa'il Ustaz. Dibuang. Ini isim fa'il, dibuang ya-nya ya. Kafin. Ya ingat nggak? Ya. Kalau Mankus Ustaz. isim mangkus kalau dia tanpa alif lam dalam keadaan marfu atau majrur dia dibuang ya-nya ya. Nah, wa hadza kafin antum akhrijuhu min hazihil haziratil lati fihal ghalabati wal Allati fihal ghalabata wal izzata wal karamata. Kalau ghalabata sebagai apa? Kalau ghalabati sebagai apa? Antum Umunilma sebagai apa ini? Yang al-ghalabatu mubtada. Mubtada, Santi ya. Mubtada ya, Ummu Khawlah. Kabarnya mana ini? Umunilma kabarnya mana? Akhriju. Ini akhriju fi'il. Oh. Antum akhrijuhu min hadil hadira allati fiha jar majrur ya. Ya. Ya Ummu Khawlah, fahimti? Soalnya dari artinya masih bingung Ustaz. Kadang nanti kalau mengartikan soal ketahuan ya, nanti setelah diartikan. Teruskan dulu ya. Fihal ghalabatu wal izzatu wal karamatu wa yakfi. Amma antuhawilu antadkhuluhu fi dinin nasara al mabni antudkhiluhu fi dinin nasara al mabni ya ala dhalali was safahati fahadza la yumkinu li'anna an-nasara dhalluna kama jaa fil hadisi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa in kana dinul masihi alaihi salatu wassalamu dina haqqin lakinnahu dinul haqqi
fi waqtihi qabla an yansakha bi risalatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innal huda Ini yunsakho dimajulkan ya. qabla an yunsakha Mm-mm. bi risalatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innal huda wal haqqo fima ja'a bihi rasulu Wa inal sallallahu huda alaihi wasallam. fi majabihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus diartikan Maka orang-orang kafir mereka memasukkan keraguan ke dalam hati orang muslim sampai hingga sebagian menyangka anggapan za'ama menganggap bukan. Siapa ini yang paham ini? Umul Nilma mungkin paham ini. Apa itu zu'ama? Zu'ama itu apa ya? Kayak petinggi, kayak apa ya? Iya, petinggi benar. Petinggi, orang-orang pembesar, orang-orang besar, pentolan-pentolannya lah. Para pembesar-pembesar mereka. Hingga sebagian para pembesar mereka menyatakan koilan dalam perkataannya la tahawalu, jangan kalian menghalang-halangi orang la tahawalu. Berusaha Ustaz, berusaha. Jangan kalian hawala yuhawilu berusaha. Ya. Jangan kalian berusaha mengeluarkan orang muslim dari agamanya ke agama Nasoro. Akan tetapi cukup kalian menyebarkan syakkaka, keraguan Ustaz. Iya, menyebarkan keraguan. Menyebarkan keraguan ke dalam agamanya, karena sungguhnya kalian jika telah menyebarkan keraguan agama kepadanya, ini cukup. Salat tumuhuddina, kalian telah berhasil merampas agamanya, merampas agama orang tersebut itu ya. Dan ini cukup ya. Dan ini cukup, kalian telah mengeluarkannya dari antum akhriju. Mengeluarkannya. Adelin, ini apa Adelin? Adelin. Antum akhrijuhu. Akhriju. Anta akhrij. Antuma akhrija. Antum akhriju. Ini fil amr ya. Antum. Kalian keluarkanlah dia. Iya. Umukhala, teruskan. Nah, Ustaz, kalian keluarkanlah dia dari kekangan, Ustaz. Hauziroh, kekangan, penjara. Dari kurungan atau penjara atau ya. Dari kurungan atau penjara ini yang kurungan lah ya, kurungan yang ada kekalahan di dalamnya, Ustaz. Golabah itu kemenangan. Golabah kemenangan atau kekalahan? Golabah Nu'as. Untuk itu telah mengalahkanku. Kekalahan. Kalau kekalahan nggak pas artinya. Masih bingung. Yang di dalam kurungan itu ada kekalahan, terus apalagi izah, kemuliaan. Nggak masuk kan? Ada lagi kemuliaan. Nggak masuk. Berarti artinya kemenangan ya. Yang di dalamnya ada kemenangan maupun izah, kemuliaan, wal karomah. Makna ya. Karomah dan izah. Wayakfi dan cukup. Cukup. Jadi kalian cukup keluarkan dia dari kurungan ini, kurungan yang dimana di dalamnya itu ada kemenangan, ada kemuliaan, ada ketinggian, dan ini cukup gitu. Maksudnya disuruh mengeluarkan dari kurungan Islam gitu loh. Terus antuhawilu. Adapun kalian berusaha agar kalian mengeluarkannya dari agama Nasoro yang dibangun di atas kesesatan dan kebodohan. Mengeluarkan dari agama Nasoro bukanlah. Adapun kalian berusaha mengeluarkan dia masuk ke dalam agama Nasoro gitu. Mengeluarkan. Adapun kalian yang berusaha
tadkhuluhu, memasukkan dia Masukkan dia ke dalam agama ke dalam agama Nasoro yang dibangun di atas kesesatan dan kebodohan, fahadza, maka ini tidak mungkin. Iya. Karena sungguhnya orang Nasoro itu sesat, sebagaimana datang di sebuah hadis dari Nabi SAW, dan jika agama Al-Masih, salawat dan salam, meskipun agama Al-Masih, salawat dan salam atasnya adalah agama yang benar, tetapi agama tersebut adalah agama yang benar pada waktunya, sebelum dihapus dengan risalah kenabian Nabi SAW. Jadi karena orang-orang Nasrani orang Nasrani sesat ya, sebagaimana datang dalam sebuah hadis. Meskipun agama Isa Al-Masih ya alaihissalam itu adalah agama yang hak, akan tapi agama tersebut hak memang pada waktunya dulu, pada masanya Isa Al-Masih sebelum dihapusnya dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Terus sesungguhnya petunjuk dan kebenaran fima ja'a, ada pada yang datang pada Rasulullah SAW. Kalau ja'a bihi itu apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dibawa. Sungguhnya kebenaran dan petunjuk dan kebenaran ada pada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu agama Islam ya. Kemudian ini faidahnya kenapa dikatakan Nasara dolun? Ya, kenapa Nasara dikatakan dolun? Sesat mereka. Ini karena ada apa ya? Kenapa? Tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Tahu terbalik. Iya kebalik, tidak tahu ilmu tapi so tahu. Bukan tidak tahu so tahu, tapi dia itu beramal tanpa ilmu. Dan ini yang sering kita baca ya dalam surat Al-Fatihah setiap hari ya. Ghairil maghdubi alaihim, itu orang Yahudi, orang yang dimurkai oleh Allah, yang mereka memiliki ilmu tapi tidak mau beramal. Waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat, itu orang Nasrani yang mereka itu beramal tanpa ilmu. Ini tafsir yang diingat-ingat ya. Maghdubi itu Yahudi, kalau dhal itu yang Nasrani ya. Tapi ini masalah faedahnya bagus ya. Kemudian siapa lagi yang baca yang keempat? Ummu Tariq. Ini nggak apa-apa nih jam 9 lebih. Kalau Ana sih nggak masalah ya. Kalian ada masalah nggak kalau lebih dari jam 9? Disambung pekan depan aja Ustadz. Disambung pekan depan. Iya. Jadi terus yang pekan ini belum baca itu dibacanya pada pekan depan gitu ya? Iya. Gitu. Gimana yang lainnya? Setuju nggak yang lainnya? Atau mau baca? Atau mau gimana? Terima kasih udah persiapan seminggu yang lalu, bacanya minggu depan. Nggak apa-apa Ustadz. Nggak apa-apa. Jadwalnya udah di situ. Jam segitu. Yang dari Kendari itu Ustadz udah jam 10 kan? Jam 10 berarti ya. Oh gitu ya. Ini sudah jam 10:03. Iya, ya berarti ini kita cukupkan sampai sini aja dulu ya. Berarti yang belum baca, besok siapa ini gilirannya ya? Dari Ana Ustadz. Dari Ummu Tariq, terus? Saya. Ana lihat dulu ya. Ana. Tadi mana urutannya? Berarti Ummu Tariq, Adelin, Bu Weni, Ummu Ibrahim, dan Bu Ima ya? Nah, ya, insyaallah. Insyaallah dari Ummu Tariq besok ya insyaallah. Dan yang sini yang mau ditanyakan lagi sebelum Ana tutup? Itu aja Ustadz yang fi'lun mudhari'un, yang kita tahu dia susunan wasfi sama seperti fi'lun madin. Nah yang idhofah biasanya lu amr. Baik, nanti Ana kan pernah dapatkan, karena seingat Ana itu kalau mudhari itu mudah ilai. Tapi nanti setelah kita lihat ya, mungkin Ana yang keliru. Nah Ustadz. Ana lihat lagi nanti ya. Dan sampai sini dulu kita cukupkan ya. Nafas fi hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Syukran Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Allah khair. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Yakum. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi